jika ada pikiran saat ini hendak meneladani para pahlawan wanita hebat itu kan zaman dulu, sekarang kan beda. Nah, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita juga bisa menjadi pahlawan minimal bagi keluarga kita sendiri. Wah iya Ki, begini, memang kita itu harus menjadi pahlawan. Nah, jadi bukan itu adalah masa lalu. Kita nggak bisa gitu ya. Justru kita harus sosok ibu ya. Sosok ibu ini adalah pahlawan bagi keluarganya. Kalau kita menginginkan keluarga yang baik menurut Allah, maka kuncinya itu ada di kita, penjaganya, yang menjaga semangat beribadah, yang menjaga mana yang baik, mana yang kurang baik, menjaga bahwa kita ini keluarga yang tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Itu bara apinya, bara semangatnya itu ada di sosok seorang ibu gitu. Jadi sosok seorang ibu itulah yang menjadi kunci ketika anak-anak masih kecil, masih menyusui, itu kan ibunya sudah mulai menanamkan. Nah, kemudian ketika anak-anak mulai usia balita, yang pertanyaannya banyak betul itu, gitu ya, yang apa-apa semuanya ditanya, gitu kan, kemudian sampai menjelang masuk sekolah, sosok ibu itu masih menjadi nomor satu rujukan anak-anak. Nah, jadi ini menjadi sangat penting kita bisa menjadi pahlawan versi kita. Karena kita diamanahkan anak yang itu hanya diberikan ke kita. Jadi anak kita itu kan sama sekali berbeda dengan anak orang lain kan ya. Jadi kalau anak kita itu kritisnya luar biasa, anak orang nggak kritis. Nah berarti saya yang harus menjawabnya, bukan ChatGPT. Ya, gitu. ChatGPT membantu orang tuanya, gimana nih ada pertanyaan begini gitu ya. Nah, tapi yang menjawab itu dari lisan ibunya, dari kalimat-kalimat yang disusun oleh ibunya, anak itu menyerap 90% ucapan ibunya. Jadi kalau ibunya nggak tahu tentang Islam, maka wajar saja anaknya hasilnya juga tidak tahu tentang Islam. Gitu. Jadi bagaimana bisa jadi pahlawannya? Berarti dimulai dari ibunya belajar tentang Islam. Alhamdulillah difasilitasi nih. Ada kajian bulanan ya, ada kajian yang selalu diadakan. Ini alhamdulillah berarti meskipun 1 jam gitu ya, meskipun hanya 2 jam kita pertemuan di sini, 1 jam dengan banyak tadi dari ibu ketua itu ada pesan-pesan sendiri, kemudian dari ceramahnya, dari tanya jawabnya itu ada yang kita dapatkan, dan itu bisa kita langsung praktekkan. Minimal gitu ya, minimal kita menanamkan ke anak kita itu sholatlah yang benar, itu dulu, karena itu menjadi tiang agama, itu menjadi patokan utama. Nah, kalau sholat itu sudah aman, kita akan melangkah melakukan ketaatan berikutnya, itu lebih ringan dibandingkan kita sholat pun tidak. Kalau sholat tidak, maka bisa jadi kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan itu motivasinya bukan lagi karena Allah, tapi karena menguntungkan. Seperti dulu ada slogan jujur supaya hidup itu tidak hancur. Nah itu ada slogan itu. Padahal kalau kita mengajarkan keimanan, maka jujurlah karena perintah Allah. Gitu. Jadi jujurnya bukan karena supaya hidupnya nggak hancur, tapi jujur karena perintah Allah. Jadi kita jujur itu bukan sejujur-jujurnya gitu, bukan begitu juga gitu kan, tapi dalam posisi misalkan supaya tidak berkonflik, kita kan diperbolehkan untuk tidak jujur ya, untuk mendamaikan, kita boleh itu tidak jujur. Nah berarti kejujuran yang dipegang itu adalah kejujuran karena perintah Allah, agar yang berselisih kemudian menjadi berdamai, agar kalau ada perselisihan suami dengan istri itu menjadi berhenti. Nah itu adalah perintah Allah. Nah makanya ibu yang memegang peranan itu. Jadi kita bisa jadi sangat mungkin kita itu tidak menghadapi situasi yang sama dengan Khadijah. Kita tidak memiliki suami yang menjadi seorang rasul, itu bukan. Tapi prinsipnya Khadijah membantu suaminya, membantu keluarganya, itu yang kita ambil. Gitu. Kita bukan Aisyah, tapi kan kita bisa menambah pengetahuan kita.
dengan baca, dengan ikut majelis taklim. Nah, kita bisa menjadi sosok ibu yang pintar, gitu. Ibu yang pintar. Meskipun misalkan kita sudah tidak berkesempatan sekolah di bangku sekolah gitu ya, karena udah repot, anaknya udah banyak gitu kan, kesibukan udah banyak, tapi belajar itu tidak pernah dibatasi tempat dan waktu. Kita bisa belajar kapan aja. Nah, motivasi untuk saya akan terus meningkatkan pemahaman saya, nah itu kita tiru dari sosok Aisyah. Nah, sosok Nusaibah yang sangat berani, nah ini bisa ditiru di keseharian kita, Bu. Siapa ibu-ibu yang takut sama kecoa? Itu kan biasanya takutnya kalau ada suami ya, Bu ya. Kalau ada suami, teriak-teriak. Tapi giliran suami nggak ada, adanya hanya anak kita, kan kita tiba-tiba jadi berani ya, Bu ya. Daripada kecoa itu kena ke anak kita kan akhirnya ibu itu jadi berani. Nah, sosok keberanian Nusaibah yang seperti itu harus dimunculkan dalam rangka menjaga supaya anak-anak kita itu senantiasa suka melakukan ketaatan kepada Allah. Gitu. Awalnya mungkin mereka masih kecil-kecil takut sama kecoa, tapi kita contohkan kepada mereka meskipun kita takut juga gitu ya. Nih, mama berani, ibu berani nih, gitu kan. Kecoa itu harus disingkirkan karena dia sumber kuman, bau, nggak boleh di dalam rumah gitu kan. Mau pakai semprotan, mau ditangkap kemudian dikeluarin kalau berani megang ya. Nah, itu kita contohkan dan anak-anak melihat itu, oh, ibuku berani, ibuku ternyata melindungiku. Nah, itu perkara-perkara kecil tentang keberanian yang kita bisa tiru dari Nusaibah. Begitu juga dengan keyakinan dari Sumayyah. Ibu kenapa selalu pakai kerudung? Ibu kenapa orang lagi sibuk-sibuk tapi ibu selalu sholat? Nah, itu adalah contoh kekuatan keyakinan seperti Sumayyah. Itu yang kita tiru dalam keseharian. Nah, kita setiap kali repot-repot nih, nak sebentar ya, mama mau sholat dulu, nak sebentar ibu mau sholat dulu, bunda mau sholat dulu, tolong dijaga adik-adiknya. Nah, jadi kita minta tolong sama dia. Di situ anak akan melihat sholat itu berarti perkara yang penting, karena ibu saya meminta saya menjaga adik-adik saya ketika mau sholat. Nah, dan itu dilakukan 5 kali. Nah, itu juga menunjukkan kekuatan keyakinan seperti yang dimiliki oleh Sumayyah. Jadi insya Allah seperti itu ya Bu ya, untuk yang pertanyaan pertama.